Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Kusuma Dewi, NIM 19016039 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah saya, yaitu pengantar sosiolinguistik, di mana pada mata kuliah pengantar sosiolinguistik ini terdapat beberapa materi yang akan saya bahas. Berikut penjelasannya. Baiklah, kita masuk pada materi pertama mengenai konsep linguistik dan sosiolinguistik. Kita mengetahui bahwa di seluruh dunia ini mempunyai banyak sekali bahasa dengan ciri kebahasaannya masing-masing. Atau dapat juga berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Akan tetapi, pada dasarnya, bahasa itu mempunyai sifat menyeluruh dan universal. Hal tersebut dapat kita kaji melalui linguistik. Jadi, linguistik merupakan sebuah ilmu yang objek pengajiannya adalah bahasa. Sekarang kita masuk pada sosiolinguistik. Apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik terdiri atas dua kata, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi merupakan ilmu tentang bagaimana cara hidup kita di masyarakat dan lingkungan kita berada. Sedangkan linguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bahasa. Jadi, berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana penggunaan bahasa di masyarakat. Lebih dari itu, sosiolinguistik sangat berperan penting dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa. Sosiolinguistik memberikan sumbangan terhadap pengajaran bahasa sebagai manifestasi sosiolinguistik dalam bidang linguistik terapan. Sosiolinguistik terapan ini mempelajari penerapan atau penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial dengan masyarakat. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi kedua mengenai kontak bahasa dan diklosia. Kontak bahasa merupakan peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa. Dalam hal ini, berarti ketika penutur berkomunikasi dengan lawan tuturnya, si penutur dapat menguasai lebih dari satu bahasa. Akan tetapi, harus dilakukan pada tempat dan waktu yang sama. Kontak bahasa juga berkaitan erat dengan kebudayaan, karena masalah kebahasaan tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat penuturnya, sebagai salah satu identitas yang membedakannya dengan masyarakat lain. Jadi dalam hal ini, kebudayaan adalah pembeda antara masyarakat yang A dengan masyarakat yang B. Kontak bahasa terjadi karena beberapa faktor pendorong. Yang pertama yaitu pindahnya sebuah kelompok ke tempat kelompok lain. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan atau tekad suatu kelompok untuk mencari tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Kelompok yang berpindah ini dapat membentuk komunitas sendiri atau juga dapat berbaur dengan kelompok yang telah ada di wilayah tersebut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kontak bahasa antara kelompok yang A dengan kelompok yang B. Kemudian faktor kedua yaitu melalui hubungan budaya yang erat. Oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa kontak bahasa dengan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Kita lihat saja di Indonesia misalnya ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan
bahasa tertentu dipakai dalam pengantar proses pembelajaran, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kontak bahasa ketika berkomunikasi. Selanjutnya yaitu ada campur kode, kemudian ada interferensi, integrasi, dan konvergensi yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada materi ketiga mengenai hubungan bahasa dengan masyarakat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa bahasa dengan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Namun, dengan hubungan yang sangat erat tersebut, dapat timbul dampak negatif. Hal tersebut terjadi ketika kita akan menjelaskan apa arti menggunakan bahasa yang sama dalam situasi nyata di suatu lingkungan bahasa. Itulah dampak negatifnya antara bahasa dengan masyarakat. Kemudian, ada 4 kemungkinan yang menggambarkan hubungan antara bahasa dengan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur sosial. Struktur sosial akan mempengaruhi atau menentukan struktur perilaku linguistik, baik itu usia, jenis kelamin, dan lainnya. Kemudian ada struktur linguistik, di mana struktur linguistik ini akan mempengaruhi struktur sosial. Singkatnya, struktur sosial dengan struktur linguistik saling berkaitan. Yang ketiga yaitu bahasa dan masyarakat akan saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan antara keduanya. Kita masuk pada materi keempat mengenai kedwibahasaan. Kedwibahasaan merupakan penggunaan dua bahasa oleh seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Dapat kita simpulkan bahwa kedwibahasaan ini memiliki hubungan yang erat dengan kontak bahasa, karena menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, kita lihat adanya kontak bahasa antara bahasa Minang dengan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penutur bahasa Minang. Kontak bahasa terjadi dalam diri penutur. Individu tempat terjadinya kontak bahasa disebut dengan dwibahasawan. Sedangkan peristiwa pemakaian dua bahasa atau lebih itu secara bergantian, itulah yang disebut dengan kedwibahasaan. Tingkat kedwibahasaan terdapat 3. Yang pertama yaitu kedwibahasaan koordinatif. Kedwibahasaan koordinatif ini menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baiknya oleh seorang individu. Jadi, seimbang antara bahasa A dengan bahasa B yang dilakukan oleh si penutur. Kemudian, ada kedwibahasaan subordinatif. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai bahasa pertama sering memasukkan unsur bahasa kedua ataupun sebaliknya. Sedangkan kedwibahasaan majemuk maksudnya yaitu kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih daripada kemampuan bahasa yang lain. Dalam hal ini berarti penutur lebih menguasai bahasa yang satu daripada bahasa yang lain. Kemudian kita masuk pada pengukuran kedwibahasaan, ada 4. Yang pertama yaitu aspek tingkat. Aspek tingkat dapat dilakukan dengan kemampuan mengamati unsur-unsur bahasa seperti fonologi, leksikon, morfologi, dan lainnya. Kemudian ada aspek fungsi. Aspek fungsi maksudnya itu kemampuan pemakaian dua bahasa yang dimiliki sesuai dengan kepentingan tertentu. Kemudian ada aspek penggantian, yaitu aspek pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam kedwibahasaan terdapat 2 efek yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu alikode. Alikode ini terjadi ketika
si penutur dalam berkomunikasi dengan lawan tuturnya, lalu lawan tuturnya menggunakan bahasa yang berbeda dengan apa yang digunakan oleh si penutur. Akibatnya terjadilah alih kode. Kemudian efek kedibahasaan yang kedua yaitu campur kode. Campur kode terjadi karena si penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa tertentu. Jadi campur kode ini terjadi di dalam diri si penutur. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi disebut juga dengan pengacauan dalam berbahasa. Selain itu, interferensi merupakan penyimpangan norma kebahasaan yang terjadi dalam ujaran di bahasawan karena keakrabannya menggunakan lebih dari satu bahasa. Oleh sebab itu, interferensi sangat erat hubungannya dengan kontak bahasa. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya interferensi ini. Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu ini terjadi karena ketidakseimbangan si penutur dalam menggunakan bahasa-bahasa yang dikuasainya. Kemudian ada faktor kebahasaan, merupakan kesamaan struktur beberapa bahasa yang dikuasai oleh si penutur atau kekurangan suatu bahasa yang dikuasai oleh penutur, kemudian penutur meminjam istilah atau kosakata bahasa lain yang dikuasainya dalam berkomunikasi, sehingga terjadilah interferensi atau pengacauan ini. Kemudian faktor ketiga yaitu non-kebahasaan. Interferensi juga memiliki tataran. Ada 4 tataran interferensi. Yang pertama yaitu interferensi fonologis. Interferensi fonologis ini terjadi saat penutur melafalkan bunyi-bunyi bahasa lama ke dalam bahasa penerima, baik itu dari segi pengurangan huruf maupun pergantian huruf. Kemudian ada interferensi morfologis, terjadi saat pembentukan bahasa Indonesia menyerap imbuhan dari bahasa lain. Yang ketiga, interferensi sintaksis, terjadi akibat penggunaan unsur bahasa lain ke dalam pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur bahasa yang dimaksud dapat berupa kata, frasa, ataupun klausa. Kemudian, interferensi semantis. Interferensi semantis tentunya berkaitan dengan tataran makna. Interferensi berkaitan juga dengan psikologi behavioral, di mana interferensi ini menekankan pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa, serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Berkaitan dengan itu, interferensi juga memiliki gejala yang tidak mungkin kita lepaskan, baik dari analisis kontrastif maupun analisis kesalahan berbahasa atau anakes. Baik anakon maupun anakes pada dasarnya memiliki konsep yang berbeda. Jika kita lihat pada anakes dapat dipicu karena peristiwa dan kondisi interferensi. Namun, anakes merupakan salah satu langkah jika diperlukan untuk mengevaluasi terjadinya interferensi. Kemudian ada integrasi bahasa. Integrasi bahasa ini sering terjadi karena penggunaan atau peminjaman unsur-unsur bahasa ke dalam bahasa lain. Ini sering terjadi ketika si penutur melakukan kesalahan dalam berkomunikasi. Macam-macam integrasi, ada 4. Yang pertama yaitu integrasi audial. Bentuk integrasi yang terjadi melalui persepsi pendengar. Kemudian ada integrasi visual, yaitu bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa asli, kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. Jadi ini tergantung lawan tutur si penutur tersebut. Kemudian ada integrasi penerjemah langsung, yaitu integrasi dengan mencarikan kata yang sepadan antara bahasa yang asing
antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Jadi kata bahasa, jika kita menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi, kemudian diterjemahkan dengan kata yang sepadan dengan bahasa asing tersebut atau sesuai. Kemudian ada integrasi penerjemah, yaitu integrasi dilakukan dengan mengatasi kosakata asing, kemudian dicarikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan penggunaan bahasa menurut pemakainya. Variasi bahasa ini muncul karena adanya interaksi sosial dari pelaku bahasa. Jenis variasi bahasa ada dua, yaitu yang pertama dilihat sebagai akibat dari adanya keberagaman sosial penutur bahasa serta keragaman dari fungsi bahasa itu sendiri. Variasi pada zaman tersebut tentunya berbeda, baik dari segi ejaan, lafal maupun yang lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap zaman berbeda variasi bahasanya. Kemudian yaitu variasi atau ragam itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam atau bervariasi. Kita masuk pada kajian tentang variasi bahasa. Ada dua, yaitu dalam linguistik umum dan yang kedua dalam interdisipliner keilmuan lainnya. Dalam linguistik umum ada dua variasi bahasa. Yang pertama itu variasi internal dan yang kedua variasi eksternal. Variasi internal merupakan variasi bahasa yang kehadirannya disebabkan oleh faktor-faktor internal bahasa. Yang kedua, variasi eksternal, yaitu variasi bahasa yang kehadirannya disebabkan oleh faktor luar bahasa, baik dari segi apapun itu. Yang kedua yaitu dalam interdisipliner keilmuan lainnya ada 3 variasi bahasa. Yang pertama yaitu variasi bahasa ditinjau dari formalitas komunikasi. Yang kedua ditinjau dari segi penuturnya. Dan yang terakhir berdasarkan pemakaian. Variasi bahasa memiliki jenisnya. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu variasi bahasa dari segi penutur. Kedua, variasi bahasa dari segi pemakai. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan. Dan yang terakhir, variasi bahasa dari segi sarana. Kita lihat dari segi penutur, ada 4 variasi bahasa. Yang pertama yaitu idiolek. Idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perorangan atau berkaitan dengan individu itu sendiri. Yang kedua yaitu variasi dialek. Dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok atau sebagian penutur yang jumlahnya relatif berada di suatu wilayah tertentu. Jadi singkatnya, dialek tersebut bahasa yang digunakan oleh sekelompok wilayah tertentu saja. Yang ketiga yaitu kronolek atau dialek temporal. Merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa atau waktu tertentu. Jadi ini berkaitan dengan zaman. Dan yang terakhir itu sosiolek dan dialek sosial. Merupakan variasi bahasa yang mengenai rentang kelas, status maupun golongan sosial penuturnya. Ini berkaitan dengan kedudukan individu tersebut pada masyarakat. Kemudian variasi bahasa dari segi pemakai. Variasi bahasa ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang pengguna, tingkat keformalan, gaya, dan sarana pengguna. Yang ketiga, ada variasi bahasa dari segi keformalan. Ada 5. Yang pertama yaitu ragam baku. Variasi ragam baku ini kaidahnya lebih dirancang mantap dan tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya pada acara upacara bendera dan lainnya.
Jadi ragam baku ini telah ada ketentuan yang mendasari variasi bahasa tersebut. Yang kedua yaitu variasi resmi. Variasi resmi adalah variasi bahasa yang digunakan dalam berpidato kenegaraan, rapat, surat menyurat, ceramah, dan lainnya. Jadi menggunakan variasi bahasa yang telah resmi, yang sesuai dengan kaidahnya. Yang ketiga yaitu ragam usaha. Merupakan variasi bahasa yang biasa digunakan dalam pembicara berorientasi pada hasil. Yang keempat, ragam santai merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi atau tidak formal. Ini dapat digunakan ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya atau orang terdekat kita menggunakan ragam santai ini. Kemudian ragam akrab merupakan variasi bahasa yang biasa digunakan oleh penutur dengan mitra tutur yang hubungannya sudah akrab atau telah kenal satu sama lain. Maka ragam akrab ini dapat kita gunakan dalam berkomunikasi. Yang terakhir yaitu variasi bahasa dari sarana, dari segi sarana. Variasi bahasa dari segi sarana ini dapat dilihat dengan adanya ragam lisan atau tulisan, ataupun variasi bahasa dengan menggunakan sarana alat tertentu lainnya. Selain variasi bahasa, kita juga mengenal dengan yang namanya ragam bahasa. Ragam bahasa dapat kita kenal melalui golongan penutur bahasa dan menurut jenis pemakai bahasa tersebut. Ragam bahasa ini terdapat ciri-ciri. Ada dua, yaitu sifat kemantapan, di mana sifat kemantapan ini dinamis, diwujudkan dalam kaidah dan aturan yang tetap. Baku tidak dapat berubah setiap saat, atau telah ada ketentuan yang terhadap ragam bahasa tersebut. Kedua yaitu kecendekiaan. Kecendekiaan dapat direalisasikan dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lainnya yang mampu mengungkapkan pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. Selanjutnya yaitu langgam. Langgam merupakan ciri khas atau gaya bahasa yang dimiliki oleh setiap orang. Berarti langgam ini tergantung pada penutur masing-masing. Bagaimana ciri khas atau gaya bahasa yang digunakan atau dimiliki oleh si penutur tersebut ketika berkomunikasi. Kedua itu laras. Laras merupakan kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya mengenai sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Yang pertama yaitu sikap bahasa. Sikap bahasa merupakan sikap penutur ketika menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana penutur atau bersikap ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada komponen sikap bahasa, ada 3. Yang pertama itu komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan dan gagasan yang digunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif, menyangkut masalah penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, komponen konatif, menyangkut perilaku dan perbuatan sebagai putusan akhir. Ketiga komponen ini berkaitan dengan sikap si penutur ketika berkomunikasi dengan lawan tuturnya. Ketiga yaitu ciri-ciri sikap bahasa, ada 3. Yang pertama, kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya. Kemudian ada kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Hal ini perlu ada pada setiap diri si penutur ketika menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Ada rasa bangga. Ketiga yaitu kesadaran adanya norma bahasa.
Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan. Jadi si penutur di sini sadar bahwa dalam menggunakan bahasa terdapat beberapa norma yang harus dipatuhi dan harus sesuai dengan norma tersebut ketika berkomunikasi. Kemudian ada pemilihan bahasa. Pada pemilihan bahasa ini terdapat 3 situasi berbahasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu situasi sosial. Situasi sosial ini penutur menganggap bahwa lingkungan sosialnya lebih penting daripada kebutuhan sendiri. Yang kedua yaitu situasi personal. Pada situasi ini penutur tidak terikat oleh aturan atau norma, sehingga ia bebas memilih bahasa apapun ketika berkomunikasi dengan lawan tuturnya. Yang ketiga yaitu situasi negara, di mana penutur tidak lagi mempertimbangkan lingkungan sosial maupun kebutuhan pribadinya. Dia hanya memfokuskan pada negara tersebut. Apa bahasa yang relevan yang digunakan ketika dia berada pada kondisi tersebut atau situasi tersebut. Selanjutnya yaitu pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah pengambilan keputusan untuk menggunakan salah satu bahasa dijadikan sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi. Fungsi pembakuan bahasa ada 3. Yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas komunikasi. Dalam hal ini berarti ketika melakukan pembakuan bahasa, hendaknya dapat bahasa tersebut lebih lancar, lebih efisien, lebih efektif ketika digunakan dalam berkomunikasi. Kedua yaitu integrasi masyarakat atau kebudayaan. Perbedaan kebudayaan menyebabkan terjadinya kata yang ada dalam satu bahasa tidak terdapat dalam bahasa lain. Oleh sebab itu, haruslah adanya pembakuan bahasa. Yang ketiga yaitu pembinaan bahasa nasional. Dalam pembakuan bahasa, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap seleksi atau identifikasi. Tahap ini dilakukan untuk menentukan sistem ejaan, kosakata, dan tata bahasa yang cenderung digunakan masyarakat pada saat berbahasa. Jadi pada tahap ini dilakukan seleksi atau penyaringan terhadap beberapa aspek yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ada tahap kodifikasi atau disebut juga dengan tahap inti. Hasil studi pada tahap seleksi dilakukan pencatatan pada tahap kodifikasi ini secara tertulis. Yang ketiga yaitu tahap elaborasi. Tahap ini menyangkut kegiatan penggarapan secara cermat dan teliti. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah dicatat pada tahap kodifikasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu tahap akseptansi, merupakan tahap akhir dalam proses pembakuan bahasa. Selanjutnya itu perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa merupakan usaha untuk membuat penggunaan bahasa dalam suatu negara di masa depan dengan lebih baik dan terarah. Jadi dilakukan perencanaan terhadap bahasa tersebut dari segi apapun. Jenis perencanaan bahasa ada 2, yaitu perencanaan status, di mana perencanaan status ini berkaitan dengan usaha peningkatan status bahasa Indonesia. Misalnya, pemberian status bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional lainnya. Kemudian, perencanaan bahan. Perencanaan bahan adalah perencanaan yang berkaitan dengan aktivitas penyusunan ejaan, pembakuan ucapan, pembentukan istilah, atau lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Perkembangan metode pengajaran bahasa Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan psikologi, terutama psikologi belajar. Jika kita lihat pada teori behavioral, semua perilaku, terutama tindak balas, ditimbulkan oleh adanya rangsangan.
Sedangkan pada metode pembelajaran bahasa Indonesia yang beraliran mentalistik, salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai komunikasi ada 6. Yang pertama, fungsi instrumental yang menggunakan bahasa untuk memperoleh sesuatu. Yang kedua, fungsi regulatori, yakni menggunakan bahasa untuk mengontrol perilaku orang lain. Ketiga, fungsi interaksional, menggunakan bahasa untuk menciptakan interaksi dengan orang lain. Yang keempat, fungsi personal, yakni menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan sendiri dan makna. Yang kelima, fungsi heuristik, menggunakan bahasa untuk belajar dan menemukan makna. Yang keenam, fungsi imajinatif, menggunakan bahasa untuk menciptakan dunia imajinasi makna. Dan yang terakhir, fungsi representasional, menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi. Begitu banyak fungsi bahasa yang dapat kita sadari telah kita gunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi pengantar sosiolinguistik pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat terutama bagi saya sendiri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.